melanjutkan sekolahnya melalui homeschooling. Jadi dalam arti bahwa dia sebenarnya pendidikannya tidak tinggi-tinggi amat, ya. Raffi Ahmad nggak mungkin dong, nggak ada yang kenal Sultan Andara yang programnya di semua channel televisi itu ada, gitu kan. Dia ini nggak lulus SMA loh, ternyata. Nah, yang mau saya ambil dari ketiga orang yang terkenal dan kaya raya luar biasa ini adalah berapa banyak sih orang-orang seperti mereka? Ya, maksudnya gue aja gini, Bu, saya ini udah enak hidupnya, ya ini nggak perlu kerja. Toh, Nia Ramadhani hanya sampai SMP dan homeschooling, gitu kan? Jadi, kayaknya aku hidup seperti mereka aja, nggak usah pendidikan tinggi-tinggi, nggak ada masalah tuh. Yang perlu digarisbawahi adalah seberapa banyak manusia-manusia seperti ini di Indonesia, gitu kan. Seberapa banyak sih Raffi Ahmad di Indonesia yang nggak sekolah lalu hidupnya bergelimang harta, punya keluarga yang bahagia. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bahwa mungkin banyak orang-orang yang tidak mau melanjutkan kuliah, tidak mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena mereka merasa berada di zona nyaman, atau mereka merasa bahwa keberuntungan selalu menyertai. Tapi saya kembalikan lagi, apakah masa depan itu pasti, gitu kan? Bahkan kita nggak tahu masa depan itu akan seperti apa. Apakah akan bahagia terus? Apakah akan kaya raya terus? Itu yang sebenarnya harus benar-benar kita pikirkan. Alright, saya ambil 3 cewek-cewek cantik ini. Biar yang cowok-cowok matanya agak seger ya. Ini ada Maudy Ayunda, ada Gita Gutawa, ada Tasya Kamila. Ketiga artis cantik, penyanyi cilik ini adalah 3 contoh yang berhasil mendapatkan beasiswa LPDP. Oke, sekarang kita pikirkan lagi. Kita ambil persamaannya lagi. Mereka sama-sama cantik, sama-sama terkenal, sama-sama kaya raya, berprestasi di bidangnya masing-masing, tapi ternyata mereka punya keinginan untuk kuliah yang tinggi, untuk sekolah yang tinggi. Nah, Maudy Ayunda yang kemarin baru aja wisuda dari Stanford, yang ambil Master of Education. Nah, ini salah satu orang yang diunggul-unggulkan oleh LPDP, jadi dia keterima di 2 perguruan tinggi utama dunia, jadi top universities in the world. Jadi dia bingung. Nah, kalau kita bingung diterima di kampus mana, kalau mau di Ayunda bingung menerima yang mana antara Harvard University dan juga Stanford. Nah, akhirnya dia memilih di Stanford dan alhamdulillah kemarin sudah lulus. Kalau kalian update info tentang Maudy sudah menyelesaikan studinya sekarang. Nah, itu juga sumbangsih dari beasiswa LPDP. Selanjutnya ada Gita Gutawa nih. Nah, Gita Gutawa yang mungkin kalian tahu dia adalah anak dari Erwin Gutawa. Sama seperti Maudy, ya. Dia ini juga mendapatkan beasiswa LPDP. Kalau Gita Gutawa itu dia di London School of Economic and Political Science. Dia juga sudah berhasil lulus. Dan yang terakhir ini ada Tasya Kamila. Tasya Kamila juga mendapatkan beasiswa dari LPDP. Ya, kalau si Tasya ini mengambil Master of Public Administration di Columbia University. Lalu bedanya dengan 3 orang yang awal tadi apa? Bedanya adalah ini kita berpikir tentang mindset. Tentang mindset.
tentang pemikiran kita. Mereka aja nih, orang-orang yang udah famous, orang-orang yang udah settle hidupnya, sebenarnya untuk melanjutkan studi itu sangat mudah. Tapi kenapa mereka kok harus memilih beasiswa, gitu kan? Nah, berarti teman-teman di sini harus sedikit diambil catatan bahwa ketika kita mengejar beasiswa, terutama beasiswa LPDP, saingan kita itu bukan orang-orang yang tidak bisa berkuliah karena alasan materi. Gak mungkin dong, mau di Ayunda kita ketahui Natasha Kamila tidak punya uang untuk beasiswa ke luar negeri, tidak mungkin. Nah, jadi nanti akan saya kasih tahu bagaimana sih cara kita supaya dilirik oleh LPDP. Mungkin nanti Mas Imam juga akan menambahkan tips dan trik dan juga pengalaman untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, kalau kita sudah melihat beberapa contoh yang di awal tadi, lalu kenyataan di lapangan seperti apa? Jadi ada sebuah statement yang menjelaskan bahwa sekolah S2 itu mahal. Dan ini memang salah satu yang saya rasakan, salah satu pengalaman pribadi yang saya alami bahwa ketika saya lulus dari S1 waktu itu di Universitas Negeri Malang, ketika itu istilahnya masih SPP ya, karena pembayarannya sama, waktu itu hanya 1.200.000. Itu masih sangat terjangkau oleh ayah saya, ya, yang notabene membiayai saya, seorang PNS, dengan menyisihkan uang segitu masih mungkin masih masuk akal. Nah, tapi ketika saya berpikir kalau saya melanjutkan studi S2, yang rata-rata itu UKT-nya di atas 5 juta, bisa 7-8 juta, yang mungkin gaji orang tua saya aja nggak sampai itu 5 juta. Jadi sedikit kenyataannya itu mahal banget. Apakah mungkin gitu ya? Apakah mungkin kalau saya harus membiayai sendiri itu suatu hal yang tidak mungkin karena secara real aja pendapatan orang tua saya nggak segitu. Nah, ada lagi nih. Kalau ini saya berpikir lebih pada stigma. Jadi statement yang kedua ini adalah stigma, yaitu sekolah S2 hanya untuk orang pintar. Jadi sekolah S2 ini hanya untuk orang-orang yang ingin meneruskan jenjang karirnya di dunia akademisi, peneliti, lalu dosen. Dan nggak penting tuh kalau misalnya aku nanti kerjanya tuh nggak bersinggungan dengan itu. Menurut aku itu nggak penting. Itu hanyalah stigma. Karena asal kalian tahu teman-teman bahwa semua pendidikan, semua teman-teman yang sudah lulus S1, sarjana, itu semuanya mempunyai peluang untuk mengenyam pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Nah, apalagi untuk mereka yang benar-benar ingin mendalami ilmunya. Tapi S2 itu nggak sekedar hanya mendapatkan ilmu, tapi bagaimana wawasan dan pemikiran kita lebih luas lagi. Jadi tidak hanya sesimpel bagi orang-orang yang pintar saja. Nanti saya akan kupas lebih lanjut bagaimana sebetulnya LPDP itu tidak hanya mencari orang yang pintar, gitu ya. Oke, kalau sudah ada permasalahan biaya sekolah mahal, lalu sepertinya hanya untuk orang-orang pintar, saya akan memberikan solusinya. Oke, cari beasiswa mulai dari sekarang. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti ini dan kenapa saya bikin ini judul besar-besar? Dari sekarang saya tekankan, karena yang pertama, LPDP itu melihat portofolio kalian. Jadi, ini saya ceritakan sedikit pengalaman saya. Ketika di masa kuliah, itu saya adalah seorang mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu mahasiswa kuliah pulang. Saya tidak ikut
Ormawa, organisasi mahasiswa, saya tidak ikut UKM, saya tidak ikut apalagi BEM dan lain sebagainya. Jadi, I only do study and then go home. Udah, jadi cuman kuliah aja, lalu pulang, kuliah pulang, gitu setiap harinya. Jadi, saya tidak ada sama sekali pengalaman untuk berorganisasi, berkontribusi, apalagi. Nah, sampai pada satu titik saya ingin sekali melanjutkan studi saya ke tingkat yang lebih tinggi, lalu saya mulai tanya informasi ke teman-teman kampus saya yang dulu, jalur-jalur beasiswa yang sekiranya saya bisa masuk ke situ. Ketika saya tanya-tanya lebih detail, dan langsung saya putus asa. Kenapa putus asa? Karena ketika saya berkeinginan untuk mendapatkan beasiswa LPDP tidak mencari orang yang seperti saya. 100% bukan orang yang seperti saya. Karena waktu itu, yang saya tangkap dari beberapa cerita teman-teman saya yang sudah berhasil kuliah di luar negeri dan dalam negeri melalui beasiswa LPDP adalah satu, yaitu kontribusi. Kita nggak bicara kontribusi yang secara wah atau bagaimana, tapi kontribusi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Nah, di saat itu, karena mungkin ya, dulu ketika kuliah S1, saya itu merasa diri saya ini adalah seorang introvert. Jadi saya malas bergaul dengan orang lain, saya malas mengikuti organisasi yang menurut saya itu membuang-buang waktu saya. Di titik itu saya berpikir 360 derajat bahwa saya tidak bisa menganggap diri saya sebagai seorang introvert yang tidak butuh bergaul dengan orang lain. Di situ saya merubah. Di awal kerja saya, waktu itu saya sedang menjadi subwan di salah satu SD di Banyuwangi. Lalu saya berpikir bagaimana caranya saya bisa melakukan sesuatu. Nah, yang paling simpel, yang paling sederhana adalah mendalami ilmu yang saya punya, membagi ilmu yang saya punya, dan berkawan sebanyak-banyaknya. Ketika saya berkawan sebanyak-banyaknya, saya mendapatkan peluang untuk melakukan kontribusi, mulai dari hal-hal kecil. Nah, lalu singkat cerita, di tahun 2017, saya berkesempatan untuk melakukan program pertukaran guru Indonesia dan Korea. Di Korea saya ada 3 bulan untuk mengajarkan bahasa dan budaya Indonesia di sana. Lalu itu yang saya pegang, itu modal saya untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi yang perlu saya tekankan adalah cari dari sekarang. Tapi cari dari sekarang ini bukan untuk apply bulan depan, tidak. Cari dari sekarang yaitu bentuk portofolio kalian, lakukan kontribusi walaupun sekecil mungkin, itu akan sangat berarti. Gabung pada organisasi-organisasi, lakukan apa yang sekiranya sesuai dengan minat kalian. Yang kedua, yang harus diingat bahwa beasiswa ini tidak dikejar sekali. Mungkin nih, saya adalah salah satu orang yang beruntung karena saya sekali apply beasiswa LPDP langsung diterima. Karena banyak teman-teman yang sekali apply itu belum tentu diterima. Nah, karena perjuangan tidak stop sampai di situ. Jadi, berarti kalau belum diterima, berarti apa ya yang kurang ya? Kontribusi apa ya yang kurang ya? Apa yang harus saya lebih lakukan lagi ya? Oke, yang terakhir, ini juga penting. Beasiswa itu bukan lahan terminal, guys. Jadi, maksudnya lahan terminal itu apa? Bukan terminalnya bis ya, enggak. Tapi, beasiswa ini, khususnya LPDP, itu nggak akan ngelirik kamu yang mungkin menganggap bahwa S2 itu sesuatu yang harus dilakukan ketika kalian menganggur. Atau kalian yang tidak siap dengan dunia kerja. Jadi misal gini, saya lulus nih S1 nih, atau D4. Aku ati lapo yo, gitu. Ati lapo yo. Ati kerja iki aku kerja opo? Ati ini opo yo? Saya tak daftar beasiswa untuk mengisi kekosongan waktu dan daripada nganggur dan daripada aku kuliah nggak punya uang gitu. Itu bukan
bukan yang LPDP minta. Jadi gitu ya. Jadi ditekankan bahwa beasiswa LPDP itu bukan lahan untuk terminal. Oke. Ya, selanjutnya. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa beasiswa LPDP itu setiap tahunnya akan terus berubah dan akan terus berkembang. Jadi harus rajin-rajin update di websitenya LPDP. Untuk tahun ini saya sudah merangkum ada 7 jalur beasiswa yang dibuka oleh LPDP yang ada 2 tahap. Tahap 1 yang sudah ditutup kemarinnya kalau nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni. Tahap 2 ini mulai di bulan Juli Agustus. Oke, beasiswa difabel seperti yang sudah ada di judulnya, ini jelas dikhususkan untuk teman-teman kita penyandang difabilitas gitu ya, disabilitas seperti tunanetra atau tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Nah, sedangkan beasiswa co-funding ini ditujukan untuk teman-teman yang ingin apply magister luar negeri. Jadi yang khususnya ini jalur reguler. Nah, namanya co-founding, jadi setengah-setengah, pilihannya antara LPDP membiayai uang apa ya, tuition itu, uang istilahnya uang UKT kuliah, atau si LPDP hanya membiayai biaya hidup. Jadi setengah-setengah, kalian membayar UKT-nya, LPDP membayar biaya hidup, atau kebalikannya LPDP membayar UKT-nya, kalian membiayai biaya hidup kalian sendiri gitu. Lalu yang ketiga ini ada beasiswa daerah afirmasi. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang berada di daerah afirmasi yang sudah ditentukan oleh LPDP. Nanti akan saya share daerah-daerah mana saja yang diberikan jalur khusus bagi LPDP. Ya, tentu saja kalau tadi sempat saya baca itu bukan dari daerah Pulau Jawa gitu ya. Oke, selanjutnya ada beasiswa kewirausahaan. Nah, ini seperti judulnya udah pasti buat teman-teman yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Nah, selanjutnya adalah beasiswa PNS, TNI, Polri. Ini beasiswa untuk magister atau doktoral bagi ketiga tempat ini ya, jadi ketiga profesi ini, PNS, TNI, dan Polri. Lalu ada beasiswa prasejahtera. Nah, ini sepertinya baru nih. Jadi ini sasarannya untuk masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, atau bisa dikatakan juga sebagai keluarga prasejahtera. Dan yang terakhir, ini adalah beasiswa reguler. Ini adalah jalur beasiswa yang saya ikuti. Ini diperuntukkan oleh seluruh warga negara Indonesia yang ingin apply magister dan doktoral di dalam dan di luar negeri. Jadi ini bebas. Selama kalian adalah warga negara Indonesia, kalian bisa apply beasiswa reguler, dan otomatis karena beasiswa reguler ini adalah beasiswa umum gitu ya. Jadi saingannya yang paling banyak itu ada di beasiswa reguler ini.